Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam. Ini hari ke-3 Saudara ya, dari 10 hari ibadah pencurahan Roh Kudus. Dan kita sama-sama berdoa bahwa bukan hanya momentum di tempat ini selama 10 hari, tetapi adalah movement yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita semua. Di mana Roh Kudus dicurahkan, hanya movement yang ada di dalam hidup kita. Bukan sekedar momentum sesaat. Amin, saudara. Tapi ada pergerakan demi pergerakan di dalam kehidupan orang percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema untuk sharing firman Tuhan malam hari ini adalah bersahabat dengan Roh Kudus. Jadikan dia sahabat dalam hidup kita. Seorang sahabat, kalau saudara punya sahabat, pasti sering diajak ngobrol saudara ya. Sedikit-sedikit curhat gitu. Sedikit-sedikit cerita saudara. Yang gak penting juga kadang diceritain saudara. Itu sahabat saudara. Apakah kita memperlakukan Roh Kudus juga sedemikian seperti kita memperlakukan seorang sahabat secara fisik, secara jasmania dalam hidup kita? Yang kecil-kecil saudara diceritakan ke sahabat. Hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting didengar oleh sahabatnya saudara. Tapi apakah kita memperlakukan Roh Kudus dalam hidup kita seperti kita memperlakukan dia sebagai seorang sahabat? Dia harus diaktifkan saudara dalam hidup kita. Kalau tidak dia diam saja saudara. Wong gak diajak ngomong, gak diajak diskusi, gak diajak tukar pikiran, ya dia diam saja saudara. Tapi ketika kita mulai mengaktifkan roh itu dalam hidup kita saudara, dia akan mulai bereaksi saudara. Dia akan mulai merespon saudara. Dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita tanyakan, dia akan merespon dalam hidup kita saudara. Itulah sahabat saudara. Kalau sahabat saudara merespon, saudara kan senang saudara ya. Kalau sahabat saudara menanggapi pertanyaan saudara, saudara juga senang. Menanggapi keluh kesah saudara, saudara juga senang saudara. Roh Kudus pun demikian saudara. Kalau dia diajak ngobrol saudara, dia senang saudara. Dia berfungsi dalam hidup kita. Jangan didiamkan. Jangan hanya sebagai satu momentum saja ketika kita berbicara dengan Roh Kudus dalam momen-momen tertentu. Tidak. Setiap saat, setiap waktu dia bisa diajak berkomunikasi dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, mari bangun keintiman kita, persahabatan kita dengan Roh Kudus saudara. Supaya dia menuntun, dia mengarahkan, dia mengajar, dia menolong setiap langkah hidup kita. Kita akan melihat satu ayat dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Dikatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Amin saudara. Kita hidup oleh roh saudara. Roh yang memberikan kehidupan. Daging tidak saudara. Alkitab tuliskan demikian. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya kita harus menaklukkan seluruh keberadaan manusiawi kita di bawah kuasa firman. Kita harus menaklukkan seluruh kepandaian kita,
kemampuan kita, pengalaman kita di bawah firman Tuhan. Di bawah otoritas dari kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya roh itu yang memimpin kehidupan kita. Kalau tidak, kita dipimpin oleh diri kita sendiri. Kalau tidak, kita akan dipimpin oleh keegoan kita sendiri. Kita akan dipimpin oleh manusiawi kita sendiri. Sehingga kalau kita mengalami sesuatu, kita menyalahkan Tuhan. Kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita berkata, engkau tidak tolong aku. Lah, Tuhan tanya, startnya kamu dengan siapa? Mengawalinya kamu dengan siapa? Kalau kamu mengawalinya bukan dengan Tuhan, ya dia tidak ikutan, saudara. Roh Kudus tidak ikutan. Dia tertib, saudara ya. Dia tertib. Dia kalau diajak ayo gitu. Tapi kalau tidak, saudara. Makanya kita butuh yang namanya pimpinan roh, saudara. Ini penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena ini akan mengiring kita kepada kemenangan. Ini akan memimpin kita, mengiring kita pada keberhasilan demi keberhasilan. Di mana saudara? Di bawah pimpinan Roh Kudus. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Supaya kita dituntun, diarahkan, dan diajar. Sehingga kita mengalami kemenangan dalam menjalani kehidupan. Mengalami kemenangan, saudara. Dalam menjalani kehidupan. Roh Kudus membuat kehidupan kekristenan kita itu menjadi kuat dan berkemenangan. Jadi kalau kita mengalami kemenangan, berarti kita harus siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang berkemenangan itulah yang membuat kita dapat bersaksi. Kalau kita bersaksi, terus kita bicara kekalahan kita, orang gak mau ikut Tuhan, saudara. Orang tidak percaya, wah kamu aja gagal, ngapain saya ikut Tuhanmu? Ngapain saya percaya dengan Tuhanmu? Dengan kemenangan itu, maka pintu-pintu kesaksian itu terbuka lebar, saudara. Dengan kemenangan itu, maka kesaksian itu akan mudah untuk kita sampaikan. Dari mana kemenangan itu? Dari Roh Kudus. Dari pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dia di dalam hati kita. Dia bukan di luar dari hidup kita. Dia ada di sini, saudara. Dia ada di sini. Aktifkan dia. Jadikan dia sahabat. Bahkan saudara hanya bertanya tentang, saya harus ngapain ya setelah ini. Meskipun itu kebiasaan yang saudara lakukan. Tapi saudara tanya, Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Terus saya harus ngapain ini? Gimana caranya ini? Supaya saya bisa, ini gimana? Aktifkan dia, libatkan dia. Karena kehidupan yang berkemenangan itulah yang menjadikan kita sebagai saksi Kristus. Membangun suatu persahabatan tidak bisa dikerjakan dalam waktu sebentar, saudara. Karena apa? Karena membangun sebuah persahabatan dengan Roh Kudus itu butuh continuity. Itu butuh sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau saudara terbiasa mengajak Roh Kudus berkomunikasi, saudara, itu menjadi habit akhirnya dalam hidup kita. Jadi kita gak repot dengan cari orang nih, saya mau cerita ke siapa nih gitu. Gak repot. Kita punya sahabat Roh Kudus. Kita cerita ke dia pertama kali. Sebelum kita ngomong ke banyak orang, kita mulai pewartaan ke banyak orang,
kita cerita dengan Roh Kudus. Nanti dia akan menuntun jalan-jalannya. Dia akan memberikan tuntunannya dalam hidup kita. Berarti saudara, kita butuh yang namanya hubungan. Kita butuh yang namanya satu kedekatan. Kita perlu yang namanya suatu continuity di dalam berhubungan. Dilakukan terus menerus, saudara. Tidak bisa sesekali dilakukan, hari ini saya perlu, besok enggak. Nanti lusa saya perlu, minggu depan tidak, gitu saudara. Tapi harus dilakukan secara terus menerus. Karena apa? Karena ini akan menentukan pertumbuhan kerohanian kita. Kehidupan kerohanian yang sehat itu ditentukan dari seberapa besar kita memiliki ketergantungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Ketergantungan kita dengan Roh Kudus itu akan menentukan pertumbuhan kerohanian kita. Karena kalau tidak, kita tidak dituntun, saudara. Dan mandeklah pertumbuhan kerohanian kita. Stagnan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada peningkatan, tidak ada progres dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa dampak di mana kita membangun persahabatan dengan Roh Kudus? Yang pertama, saudara, akan terjadi suatu perubahan hidup yang menghasilkan buah yang nyata. Satu perubahan hidup untuk menghasilkan buah yang nyata. Ada buah pertobatan dalam hidup kita. Ada buah roh yang dihasilkan dalam hidup kita. Ada buah jiwa-jiwa yang dihasilkan dalam hidup kita. Ada buah pekerjaan yang baik yang kita hasilkan. Pelayanan kita menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Di mana dimulainya? Dari perubahan hidup. Bagaimana hidup kita bisa berubah? Kita punya keintiman dengan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita punya persahabatan di dalam hati kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu memiliki kuasa untuk mengubah hidup seseorang secara total, saudara. Secara signifikan, Roh Kudus bisa ubah kehidupan seseorang. Bukan perkataan manusia. Dan perubahan yang Roh Kudus kerjakan itu tidak bersifat sementara, saudara. Jadi gak tahan 3 tahun, 4 tahun, ntar balik lagi gitu. Enggak, saudara. Perubahan yang Roh Kudus kerjakan itu kekal adanya. Selamanya, saudara. Jadi dia tidak bertahan hanya pada periode waktu tertentu gitu. Nggak ada ID-nya gitu ya, nggak ada expired date-nya, saudara. Dia bertahan akan sampai kesudahannya. Perubahan ini bukan bersifat lahiriah, tetapi melibatkan perubahan karakter, sikap, dan perilaku. Kalau yang lahiriah berubah, dalamnya tidak, itu bisa balik lagi, saudara. Roh Kudus itu mengerjakan yang di dalam, saudara. Saudara kalau lihat sebuah pohon pada umumnya, yang dikerjakan itu adalah akarnya dulu. Dia akan bertumbuh tuh di bawahnya dulu. Akarnya dulu kuat, baru dia bisa keluar batang, ranting, daun, bunga sampai dia berbuah. Demikian pula Roh Kudus mengerjakan satu perubahan dalam kehidupan orang percaya itu dari dalam, saudara. Bukan dari luarnya, tapi dari dalam itu yang membawa satu perubahan keluar. Itu kerjanya Roh Kudus, saudara. Dan ini bersifat kekal. Petrus, saudara, Alkitab menuliskan seorang yang penakut awalnya. Dan dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi, saudara, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, berubahlah ia menjadi seorang yang begitu berbeda. Karena karya Roh Kudus yang begitu dahsyat dalam kehidupan Petrus, itu membawa suatu keselamatan
bagi bangsa Yahudi. Dalam satu kali dia berkhotbah, ada 3.000 jiwa orang yang memberi diri kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ketika dia membuka hatinya untuk Tuhan ubahkan, maka yang terjadi dalam kehidupan Petrus, Tuhan pakai hidupnya di luar dari apa yang dia bayangkan. Roh Kudus bekerja itu melebihi dari apa yang kita pikirkan, saudara. Dia beyond our imagination, saudara. Di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Itu karya Roh Kudus, saudara. Tidak pernah dia bekerja di bawah standarnya kita. Dia pasti menghasilkan sesuatu di atas rata-rata dari yang kita pikirkan. Banyak hal yang saya alami dalam kehidupan secara pribadi. Semua Tuhan kerjakan di atas rata-rata. Roh Kudus kerjakan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Sampai saya melihat kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus, itu tidak mungkin, saudara. Karena itu terlalu ajaib, terlalu dahsyat untuk bisa dipahami, saudara. Apa yang tidak mungkin dia kerjakan secara luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Allah kerjakan begitu rupa dalam hidup kita. Itu semuanya mungkin. Ada amin, saudara? Semuanya mungkin dalam hidup manusia. Karena apa, saudara? Karena Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudara. Selain perubahan hidup adalah kita akan dimenangkan atas perbuatan daging. Persahabatan dengan Roh Kudus itu membuat kita untuk tidak tergerus dengan arus dunia ini. Kita tidak terbawa dengan apa yang sedang dunia kerjakan hari-hari ini. Kita tidak tergerus dengan apa yang sedang arus dunia lakukan sampai saat ini. Ada banyak gonjang-ganjing di luar sana, saudara. Tapi kita punya satu pribadi, Roh Kudus. Dia yang akan menuntun langkah hidup kita. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Percayakan ada Roh Tuhan atas hidup kita. Mari kita lihat ayatnya dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya masih banyak, saudara ya. Berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman termasuk di dalamnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ayat yang ke-19, 20, 21 itu dilakukan, saudara, Alkitab sudah jelas tuliskan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dunia menawarkan sebegitu banyaknya kenyamanan, saudara. Dunia tawarkan sebegitu banyaknya hiburan dalam hidup kita untuk memuaskan daging kita. Tetapi saudara, ketika hati ini dikenyangkan dengan kesenangan dunia, dengan apa yang menjadi nikmat dari dunia, itu akan mematikan rasa di mana kita butuh akan Roh Kudus. Itu akan mematikan keperasaan kita untuk kita perlu akan Roh Kudus. Kenapa?
Saya sudah punya semuanya. Saya nyaman dengan apa yang saya miliki. Ada orang berkata, di usia saya yang masih di bawah 40 tahun, saya sudah dapat semuanya. Dia nyaman dengan semuanya itu. Dia tidak butuh akan Roh Kudus. Dia punya semuanya. Dunia dia punya semuanya. Apapun dia bisa beli. Bahkan kalau dia mau beli helikopter pun bisa, saudara. Tapi satu yang dia tidak sadari, dia tidak punya rasa akan perlunya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ini sangat berbahaya, saudara. Karena dia akan terseret dengan arus dunia ini yang ujungnya adalah kebinasaan. Boleh tolong buka ayat 1 Yohanes 2 ayat 17, tidak ada di slide. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 kalau boleh ditampilkan dari multimedia. Mari kita akan baca bersama ayat ini. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama. Perhatikan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Akankah kita tergerus dengan dunia ini? Akankah kita terseret dengan dunia ini? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Satu ayat lagi dari kitab Yesaya pasal 51 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 51 ayat yang ke-6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Adakah yang abadi, saudara? Tidak ada. Langit saja lenyap, saudara. Bumi ini yang kita pijak hari ini, itu akan lenyap, saudara. Seperti pakaian yang sudah lapuk, saudara. Pakaian yang sudah usang. Penduduknya akan mati seperti nyamuk. Saudara kalau nepak nyamuk kan tinggal pak, dipites, mati, saudara. Seperti itulah gambarannya, saudara. Tapi perhatikan, kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Amin, saudara. Kekal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai yang kekal ditukar dengan yang tidak kekal. Hanya untuk sementara, saudara. 70 tahunlah kita hidup di bumi, 80 mungkin kalau kuat, saudara. 80 tahun hidup di dunia dibandingkan kekekalan nanti, saudara, yang akan menanti kita. Di mana posisi kita saat itu? Jangan sampai kita tergerus dengan arus dunia ini. Mari pastikan posisi kita ada di dalam keselamatan yang kekal, yang Tuhan berikan. Mari saudara, aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Kemenangan atas dunia ini akan Tuhan berikan bagi kita. Cinta kepada Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan cinta kepada dunia ini. Beda ya saudara ya. Tapi saya melihat saudara ada banyak orang cinta sekali dengan apa yang dimilikinya saudara. Kalau sampai maaf kata ya saudara ya. Ada seorang punya mobil saudara. Itu mobilnya tuh diperlakukan istimewa sekali saudara. Lebih dari istrinya mungkin saudara. Itu kalau tergores sedikit tuh dia sampai pusing kepalanya saudara. Mungkin dia mau jual, dia ganti yang baru. Harus mulus sekali mobil itu saudara. Itu mungkin istrinya kali dibanding istri sebenarnya saudara. Ada yang sampai seperti itu. Terikat sekali dengan apa yang dimiliki. Ada orang cinta sekali dengan hartanya.
Takut sekali kehilangan berliannya, depositonya, takut sekali. Tiap hari bolak-balik ke bank, cek saldonya kurang berapa, lebih berapa, dicek terus saudara. Ada yang kerjaannya begitu loh saudara. Saya punya satu orang rekan di Bandung waktu saya kuliah. Itu seharian saudara bisa di bank saudara. Dari bank buka sampai bank tutup, di bank terus kerjanya. Nanti pulangnya makan siang kayak karyawan bank saudara. Padahal bukan karyawan bank. Tapi ngecek, gak tahu dia ngecek falas lah, ngecek nilai tukar. Entahlah apa yang dilakukan saudara di bank itu. Hobi sekali di bank. Dia takut saudara, sesuatu hilang dalam hidupnya. Adakah kita takut ketika keselamatan kita hilang? Adakah kita takut ketika Roh Kudus tidak lagi berbicara dalam hidup kita? Atau justru kita lebih pusing dengan sesuatu yang jasmani yang hilang saudara. Dibanding yang rohani yang berharga yang hilang. Biarlah itu masih nanti kok. Gak ada yang tahu saudara umur orang. Jangan kita sembrono di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari jaga. Jangan sampai tergerus dengan arus dunia ini. Cinta akan dunia ini tidak dapat menyamai cinta akan pribadinya Tuhan. Ambillah keputusan untuk menjadi orang yang responsif terhadap Roh Kudus. Respon dengan apa yang dikatakan Roh Kudus. Dari hal yang sederhana saja saudara ya. Setiap hari kita bangun pagi saudara. Roh Kudus ingatkan, ayo bangun, doa, memuji, menyembah, luangkan waktumu untuk aku. Ayo bangun. Sebentarlah, 5 menit lagi, hujan, dingin. Tadi malam tidur baru jam 1. Ayo bangun. Aku rindu bersekutu dengan engkau, bangun. Hari kita berkata, sudahlah nanti saja malam. Sudah, diam saudara suara itu dan lanjut dengan tidur kita. Betul ya saudara ya, tarik selimut, tutup pintu, bobo cantik. Begitu. Kita abaikan suara itu, saudara. Jangan berbohong. Gak apa-apa, sedikit berbohong. Ini kan demi kebaikan, bohong juga. Bolehlah sekali-kali, Tuhan juga ngerti kok. Jangan. Gak apa-apa. Terus pro dan kontra dalam batin kita. Dia diingatkan. Tapi tidak ada respon dari kita. Kita tidak responsif dengan Roh Kudus. Inilah yang membuat kehidupan orang-orang percaya akhirnya juga mengalami kegagalan. Karena tidak ada respon yang benar dari dalam hati kita terhadap Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu mengajar saudara kebenaran. Dia menuntun kita dalam kebenaran. Dia ajar kebenaran. Dia tuntun kita di dalam kebenaran. Amin saudara. Jadi jangan sampai kita berdoa tapi kita masih gunakan pikiran manusiawi kita. Kita berdoa, kita gunakan kemampuan kita. Kita berdoa, kita gunakan pengalaman kita. Tapi mari libatkan Roh Kudus di dalam setiap aktivitas keseharian kita. Dia ada di dalam hati kita, dia bukan jauh di sana. Dan yang terakhir, dia memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan. Kalau tidak taat berarti tamat, saudara. Ya. Saya senang dengan satu pernyataan ini. Kalau kita tidak taat berarti tamat. Taat dibolak-balik sama, tamat dibolak-balik juga sama. Jadi kalau kita tidak taat berarti kita tamat dengan Roh Kudus. Satu ayat dari Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Saya rindu untuk kita boleh baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Luar biasa ayat ini. Ketika kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan katakan, kuberikan hati yang baru. Bukan yang lama, saudara. Bukan yang lama, tapi hati yang baru. Karena anggur baru tidak dapat disimpan di dalam satu cawan yang lama. Anggur baru tidak dapat disimpan dalam kehidupan yang lama. Sesuatu yang baru itu harus ada di dalam hati kita. Akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang menolak akan pengenalan kebenaran firman Tuhan, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Supaya apa, saudara? Supaya kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Untuk hidup di dalam ketaatan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita mendukakan Roh Allah dalam hati kita. Kita harus taat dengan apa yang menjadi sinyal di dalam hidup kita. Kita punya screening sekarang, saudara ya. Kita punya screening dalam hidup ini. Sebelum kita melakukan sesuatu itu perlu di-screen dulu dengan Roh Kudus. Ini berkenan atau tidak? Ini baik atau tidak? Ini bermanfaat bagi saya atau tidak? Harus ada screeningnya. Jangan kebablasan, saudara. Harus di-screening terlebih dahulu. Saudara ingat waktu COVID ya? Sebelum suntik ada screening dulu ya, saudara-saudara layak atau tidak untuk divaksin, saudara. Itu harus di-screening semua. Sama, hidup kita pun perlu di-screening oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Roh Kudus memberikan satu kemampuan agar kita menjadi seorang yang taat dan hidup menurut hukum-hukumnya. Dan ketaatan yang kita dapatkan ini bukan karena kemampuan jasmaniah kita. Bukan karena aku bisa. Bukan karena saya dapat, tapi semua itu didapat karena kita mengalami kuasa daripada Roh Allah sendiri dan Dia menaruhkan hati yang baru di dalam hidup kita. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Saya undang tim musik dan worship leader serta singer.